Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد you keep playing slowly 내가 뭘 하는지 너무 막 모를 정도로 I wanna be your Alexandro I need a love diction warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Anak-anak, karena kita sekarang sudah berada di semester 2, maka kita akan merubah lagi keyakinan kelas kita. Nah, seperti yang kita pada semester 1 buat, harapan kita tetap yaitu kelas seperti apakah yang ingin kalian wujudkan. Nah, Bu Dika akan membagikan sticky note ini, kemudian silakan kalian menuliskan 3 saja keinginan kalian dalam sticky note ini, kelas seperti apa yang kalian inginkan. Kalian kan sudah membuatnya di semester 1. Pada semester 1 kira-kira apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu ditingkatkan, kita buat keyakinan kelas yang lain. Bagaimana? Siap? Baik, akan saya bagikan. Sudah. Kalian inginkan hanya 3 saja. Silakan. Nggak usah dikasih nama, langsung ditanggalkan di papan tulis. Nggak usah dikasih nama, anak-anak. Silakan yang sudah. Ayo, Kak. Tempelkan di sini.
Bu, di video tak? Video apa? Biasa. Sudah? Ada yang belum? Ya, kamar. Sudah semua? Sudah. Baik anak-anak, ini sudah ada keinginan kalian tentang kelas yang ingin kalian wujudkan. Ada yang ingin kelasnya itu bersih. Kemudian ketika ada jam kosong tidak boleh keluar, tiket tepat waktu, membayarkan tepat waktu juga. Kemudian ada yang ingin kelasnya dicat ulang, ya. Kemudian ke kamar mandi satu kali tidak boleh berdua atau harus sendiri. Kemudian yang ini yang agak beda, boleh membawa HP. Setelah itu mengerjakan tugas tepat waktu. Oke, tidak boleh ramai saat guru menjelaskan. Baik anak-anak, dari semua keinginan ini, mari kita rangkum hanya menjadi 6 keinginan saja. Kira-kira, dan tidak ada kalimat dalam bentuk negatif. Jadi, kira-kira dari keinginan kalian semua ini, yang pertama yang perlu kita wujudkan yang mana dulu? Kelas. Dengan apa berarti kelas kita bisa bersiap? Berarti kalimatnya adalah melakukan tingkat kelas sesuai jadwal. Oke, ini bukan dengan kebersihan kelas. Baik. Kemudian yang kedua, tentang apa? Ya, bagaimana berarti? Banyak yang nggak bayar kas berarti ya. Baik, kira-kira dari kendala banyak anak tidak membayar kas itu, apa solusi yang bisa kalian berikan? Berarti kalau punya jadwalnya setiap hari
Ono susu Membayar membayarkan kita tentukan saja harinya biar tahu apa setiap hari apa. Setiap hari Rabu. Setiap hari Sabtu. Baik, ini ada hubungannya dengan tanggung jawab. Kemudian selain itu apa lagi? Bagaimana dengan tugas? Tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru bagaimana anak-anak? Mengumpulkan, mengerjakan. Berarti bagaimana tadi? Mengerjakan tugas dari Bapak atau Ibu guru dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang keempat, pergi ke toilet berapa kali? Satu kali ya? Satu kali saja. Izin ke kamar mandi sebanyak satu kali. Kemudian yang nomor 5 apa? Memperbaiki kelas. Baik. Sekarang kalau kelas kalian ingin catnya diganti, kemudian kamu ingin kelasmu rapi tanpa ada coretan, berarti bagaimana? Bersihkan. Tidak boleh mencoret-coret tembok. Ya, bagaimana kalau kita coba menjadi kalimat yang lebih positif? Berarti tidak ada kata tidak. Menjaga lingkungan kelas secara konsisten dan tanggung jawab. Oke, 5 saja sudah cukup ini ya anak ya. Baik, sekarang silakan kita baca bersama-sama keinginan kelas yang akan kita sepakati. Nomor 1 apa? Nah, nomor 2 baik, nomor 3 nomor 4 nomor 5 menjaga lingkungan kelas secara konsisten dan tanggung jawab. Sekarang saya tanya, apakah kalian sanggup untuk melaksanakan keyakinan yang sudah kita buat? Jawabannya antara ya dan tidak. Ya atau tidak? Kalian sudah berani untuk bisa bertanggung jawab melaksanakan keyakinan kelas kita ini. Baik, setuju? Mulai kapan keyakinan kelas ini kita laksanakan? Baik, sekarang. Baik, setuju ya? Oke, baik. Sudah. Baik, anak-anak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur patut kita aturkan atas rahmat Allah yang begitu melimpah sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam acara penimbasan budaya positif oleh Ibu Fanika Kurniawati SPG sebagai CGP Angkatan 7 di SMP Negeri 25. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Jainul Arifin sebagai yang mewakili Kepala SMP Negeri 20, kemudian Ibu Fatika Kurniawati selaku narasumber dalam acara penimbasan budaya positif, dan Bapak Ibu guru yang telah menyempatkan hadir. Terima kasih banyak karena telah meluangkan waktu pada siang hari ini. Marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Dengan kebutuhan sekolah kita itu, yang jelas lembaga ini sangat membutuhkan para guru penggerak. Kita kemarin sudah mendapat 2 dan insya Allah ini dalam proses Bu Fatika. Berikutnya adalah pemaparan materi tentang budaya positif. Budaya positif seperti apa saja yang sudah diterapkan di SMP Negeri 20 ini, kemudian apa saja yang sudah dilakukan dan bagaimana dampaknya, akan kita ketahui lebih lanjut dari pemaparan Ibu Fatika. Kepada Ibu Fatika dipersilakan. Panas-panas ini dulu kita dulu kedinginan. Sekarang saya lihat semuanya sudah berpasangan, tidak ada maksud saya sudah berpasangan. Nah, silakan ditentukan siapa dari Anda sekalian itu yang mau mengepalkan tangan. Hanya satu saja. Ya, silakan dibuka. Berusaha untuk membuka genggaman tangan temannya ini dengan gigit-gigit atau dengan boleh digigit sama dengan air sedikit atau digigit-gigit. Ayo ya. Masih perilaku manusia, kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, dan yang terakhir yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, kita mulai dari disiplin positif Bapak Ibu ya. Disiplin positif itu mulainya dari mana Bapak Ibu? Dari diri kita sendiri, yang disebut dengan kontrol diri. Nah, sekarang kontekstual yang kita temui di lapangan, apakah anak-anak itu sudah mempunyai yang namanya kontrol diri Bapak Ibu? Iya, nanti kita akan belajar tentang teori motivasi nanti. Baik, silakan di slide berikutnya Bu. Terima kasih. Nah, untuk menciptakan kontrol diri dalam diri siswa itu memang gampang-gampang sulit Bapak Ibu. Kita harus mau, kita sebagai pendidik harus mau merubah paradigma kita. Dulu waktu kuliah, saya masih ingat waktu PPL itu dosen saya itu memberikan yang namanya itu berilah anak itu penghargaan. Namanya reinforcement. Nah, reinforcement itu adalah kita memberikan stimulus berupa apa? Pujian, hadiah atau apa, agar siswa itu melakukan apa yang kita inginkan. Contohnya, anak-anak semua tugas sudah dikerjakan, bagus. Baiklah, siapa yang mengerjakan tugas tepat waktu akan Budita kasih snack. Itu adalah bentuk stimulus yang saya berikan. Nah, kemudian responnya ya anak jalan tugas, tapi hanya karena ada snack tadi. Nah, maka itu belum memunculkan kontrol diri dalam diri siswa. Nah, ini disebut dengan perubahan paradigma. Nah, kita harus merubah paradigma Bapak
Bapak Ibu, dari stimulus respon ke teori kontrol. Itu stimulus respon itu apa yang dipandang dari dunia. Kalau teori stimulus respon itu memandang bahwa realitas kebutuhan kita sama. Jadi anak itu disamaratakan. Terima kasih. Nah, kita beralih ke konsep diri positif dan motivasi. Di sini saya mengutip dari Kinerja itu menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan dunia merdeka itu syarat utamanya harus ada disiplin diri yang akan memiliki motivasi internal. Sesuatu yang baru nih, saya memang baru tahu ini ketika saya terjun dalam dunia CGP. Monggo Bapak Ibu silakan berpartisipasi dalam dunia CGP. Dijamin rasanya itu mengalami jamu Bapak Ibu. Enak sekali. Jamu sino, jamu beranjo. Kemudian selanjutnya Bu. Nah ini adalah ide yang sudah saya praktekkan di kelas ide Bapak Ibu. Ini caranya saya membuat keyakinan kelas itu yang pertama saya kasih kalimat pemakai dulu. Anak-anak, kalian itu ingin ya, kelas kalian itu seperti apa? Kemudian anak menjawab, aku Bu, bersih. Ada yang menjawab, tidak membeda-bedakan Bu. Ada yang menjawab, aku pikir tidak tahu tepat waktu. Bayar kas Bu, sekolah nggak boleh bareng-bareng, hanya sekali. Nah itu boleh sekali jawaban seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu yang tadi pemaparan yang sudah juga tentang bahasa budaya positif di sekolah. Acara berikutnya adalah tanya jawab. Untuk tanya jawab akan kami buka untuk pertanyaan. Dari pemaparan yang diberikan Bu Fadika tadi, saya mengamati adanya disiplin positif. Nah sekarang pertanyaan saya, apa perbedaan antara disiplin positif dengan tata tertib? Demikian yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Di awal-awal disampaikan tentang kontrol diri. Apa perbedaan antara kontrol diri dengan sabar? Terima kasih atas waktunya. Yang kami tanyakan tentang pengibasan budaya positif, bagaimana cara mempertahankan budaya positif di sekolah, sedangkan karakter siswa-siswi di SMP Negeri 2 Pungging ini sangat bervariasi. Terima kasih. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu tentang perbedaan tata tertib ya dengan disiplin tadi ya. Baik Bu Sofi, intinya itu tata tertib itu kan kalau kita lihat hanya dibuat oleh pihak sekolah. Sedangkan kalau budaya positif itu saya contohkan di sini keyakinan kelas itu merupakan keinginan dari siswa itu, yang dalam artian di sini keinginan siswa itu untuk bisa bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka cetuskan dalam bentuk pernyataan tadi. Kemudian yang kedua yaitu perbedaan antara kontrol diri dan sabar ya. Baik, kalau kontrol diri itu kita itu menggunakan pemikiran kita. Kalau saya melakukan itu, maka nanti dampaknya apa? Kalau saya tidak melakukan itu, dampaknya apa? Jadi ada pemikiran yang lebih untuk kita itu menentukan sikap kita. Nah itu yang disebut kontrol diri. Kalau sabar itu saya rasa berhubungan dari sifat. Kita nggak perlu memikirkannya. Allah, ya usah biarkan. Nah, tidak ada pemikiran lebih lanjut. Bagaimana caranya kita itu untuk mensikapi itu, seperti itu. Ya, sambung jelas Bapak. Terima kasih. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu Bapak Arif Effendi tadi, bagaimana caranya mempertahankan budaya positif? Baik, saya kira caranya yaitu ya tetap dengan memberikan pengkondisian tadi Bapak Ibu. Kan kita itu sebagai guru kan menuntun dan juga memberikan contoh. Jadi kita berikan semuanya itu contoh dan tuntunan yang baik supaya budaya positif itu tetap melekat. Terima kasih.
Saya simpulkan bahwa perbedaan antara tata tertib dan disiplin positif itu terletak pada kesepakatannya. Kalau tata tertib langsung ditentukan oleh pemimpin komunitas, sedangkan disiplin positif disepakati bersama. Kemudian kontrol diri tadi berkaitan dengan cara bertindak untuk mensikapi sesuatu, sedangkan sabar berhubungan dengan sifat. Dan kemudian untuk mempertahankan budaya positif yang paling penting adalah memberikan teladan dan konsisten untuk melakukan budaya positif itu secara berkelanjutan. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi yang luar biasa dalam acara pembahasan budaya positif oleh calon guru penggerak Angkatan 7 ini. Semoga acara kita hari ini yang luar biasa untuk kemajuan SMP Negeri 2 Punggil. Acara yang terakhir yakni doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Arif Effendi. Bapak Ibu sekalian, marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan doa bersama dan harapan semoga hajat kita semua dicapai oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya hajatnya CGP Angkatan 7 yaitu Fadika Kurnia SPD dimudahkan oleh Allah segala urusannya. Amin Allahumma amin. Lillahi bi syafaati Rasulillah wa bi karamati awliyaillah. Al-Fatihah.